Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mahasiswa dan mahasiswi STIE Pertiwi yang kami banggakan. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita dapat memulai perkuliahan kita kembali. Namun sebelum itu, marilah kita senantiasa bersyukur dan mengucap terima kasih dan penghargaan dan penghambaan yang sebaik-baiknya kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, yang telah memberikan kita segala nikmat dan karunia-Nya sehingga kita dapat belajar bersama walaupun secara virtual dalam mata kuliah kita. Baik, pada mata kuliah kali ini, yakni mata kuliah Manajemen Investasi dan Portofolio, untuk tatap muka pertama ini, kita akan membahas kontrak perkuliahan dan juga mengenai konsumsi, investasi, dan peranan pasar modal. Kontrak perkuliahan kita, yakni deskripsi singkat tentang mata kuliah kita, yakni mata kuliah keahlian berkarya. Manajemen investasi merupakan mata kuliah yang membekali pengetahuan dan keterampilan mahasiswa dengan mengedepankan penguasaan topik utama, yakni yang kita pelajari konsumsi, investasi, dan peranan pasar modal. Yang kedua nanti pasar modal. Yang ketiga hasil dan risiko. Yang keempat pembentukan program investasi. Kelima, investasi jangka pendek dan pensiun. Keenam, investasi obligasi. 7, investasi saham dan penilaian saham biasa. Kedelapan, analisis portofolio. Dan 9, penentuan harga opsi. Dan terakhir atau yang ke-10 adalah Capital Asset Pricing Model atau CAPM. Capaian pembelajaran yang kita harapkan, ini teman-teman mampu menjelaskan definisi konsumsi, investasi dan juga peranan pasar modal, mampu menjelaskan pasar modal beserta profesi yang berkaitan dengan pasar modal, mampu menjelaskan dan menganalisis hasil dan risiko dari diversifikasi investasi dan portofolio, mampu melakukan diversifikasi dan juga analisis investasi dan portofolio, mampu menjelaskan dan menganalisis jenis-jenis investasi seperti obligasi dan saham, dan terakhir yakni dapat menjelaskan dan menerapkan Capital Asset Pricing Model atau CAPM. Untuk pembahasan kita pada mata kuliah yang pertama ini, pada tatap muka pertama ini, kita akan membahas konsumsi, investasi, peranan pasar modal. Konsumsi. Definisi dari konsumsi itu ada beberapa definisi yang disampaikan, yakni suatu kegiatan manusia yang menggunakan dan mengurangi daya guna suatu barang dan jasa yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan hidup dan kepuasan manusia, baik berangsur-angsur maupun sekaligus. Ini adalah definisi yang pertama. Dan ini definisi yang kedua. Ini definisi yang ketiga. Ini definisi yang keempat. Nah, ciri-ciri konsumsi yang sebagaimana teman-teman ketahui bahwa kegiatan konsumsi itu dilakukan secara langsung, yaitu dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan dan kepuasan hidup manusia. Produk yang dikonsumsi memiliki nilai manfaat bagi manusia. Produk barang dan jasa yang digunakan dapat berkurang atau habis. Dan keempat, yaitu produk yang dikonsumsi merupakan barang ekonomi yang didapatkan dengan pengorbanan, misalnya dengan cara membelinya. Kemudian investasi. Nah, ini kita akan membicarakan terus-menerus hingga akhir mata kuliah kita nanti, ini tentang investasi. Investasi ini dapat didefinisikan sebagai komitmen atas sejumlah dana atau sumber daya lainnya yang dilakukan saat ini dengan tujuan memperoleh sejumlah keuntungan di masa datang. Komitmen kita, ini kita tidak atau menunda menggunakan sumber daya yang kita miliki, menggunakan dana yang kita miliki saat ini, uang yang kita miliki saat ini tidak kita gunakan, tapi akan kita tempatkan pada instrumen investasi atau
suatu kegiatan atau suatu portofolio, ya ini atau suatu tempat kita menyimpan dana kita dengan tujuan agar dana yang kita tempatkan tersebut dapat tumbuh dan dapat berkembang sesuai yang kita harapkan. Dan hasil perkembangan itu dapat kita manfaatkan di masa depan. Itulah investasi. Nah, investasi juga dapat didefinisikan sebagai penundaan konsumsi sekarang untuk dimasukkan ke aktivitas produktif selama periode waktu yang tertentu. Nah, pelaku investasi, ya ini itu ada investor atau kita sebut dengan investor. Nah, investor itu terbagi dua, yakni investor individu atau kita katakan sebagai investor retail dan juga investor institusional atau investor lembaga dalam bentuk perusahaan ataupun bentuk lainnya. Nah, prinsip investasi sebagaimana yang kita ketahui yakni high risk high return. Makin tinggi risikonya, maka akan semakin tinggi pula tingkat balikannya atau pendapatan yang kita dapatkan. High risk high return. Nah, pokok permasalahan investasi ya ini ada dua. Bagaimanakah kita menghitung nilai kita saat ini, sumber daya kita saat ini, uang yang kita miliki saat ini, dan juga bagaimanakah kita mengembangkan sumber daya yang kita miliki tersebut, yakni dengan melakukan penyebaran nilai atau penyebaran sumber daya yang kita miliki. Misalkan kita memiliki uang 1 miliar rupiah. Ada 200 juta yang kita investasikan atau kita tempatkan dalam instrumen deposito di bank misalkan. Kemudian ada 100 juta kita investasikan dengan usaha real. Ya usaha real dengan misalkan membuat warung bakso milenial. Kemudian ada sekitar 150 juta kita tempatkan di investasi misalkan saham. Kemudian ada nilai berikutnya ada ditempatkan dalam surat utang atau obligasi. Dan sisanya adalah sebagai backup dana kita apabila dibutuhkan dana tambahan lebih lanjut lagi atau kita biasa disebut dalam istilah itu call margin. Ya, ini salah satu alternatif pilihan aset untuk investasi yang sebagaimana sebelumnya saya katakan tadi, ya ini kita investasikan dalam real asset atau aset atau usaha yang tetap, aset yang real. Jadi aset yang nyata. Contohnya tadi adalah berinvestasi dalam membuka usaha warung bakso milenial. Kemudian financial asset atau aset keuangan. Ini sebagaimana kita sebutkan tadi ada deposito, saham, dan juga obligasi. Inilah alternatif pilihan apabila contoh alternatifnya karena masih banyak pilihan lainnya ada yang namanya ETF dan yang lain-lainnya. Itu alternatif pilihan atau alternatif pilihan di manakah kita melakukan penempatan sumber daya yang kita miliki. Don't put your eggs on one basket. Jangan letakkan seluruh telur kamu di dalam satu keranjang. Maksudnya seperti ini. Apabila kita menempatkan telur kita dalam satu keranjang, kalau satu telur itu jatuh, tidak bisa diselamatkan, maka seluruh telur itu dimungkinkan hancur semua, tidak dapat dimanfaatkan. Makanya prinsip investasi itu ditempatkan di dalam banyak keranjang. Karena dapat meminimalisir risiko jika terjadi kejatuhan atau kegagalan atau tidak sesuai dengan ekspektasi kita. Nah, tujuan umum investasi adalah mencari
memperoleh pendapatan atau tingkat pengembalian investasi atau return yang akan diterima di masa depan. Beberapa alasan investor yakni untuk mendapatkan kehidupan yang lebih baik di masa depan. Kedua, memperoleh imbalan yang lebih baik atas kekayaan yang dimiliki. Ketiga, mengurangi tekanan inflasi. Keempat, dorongan untuk menghemat pajak. Ini adalah beberapa alasan investor. Nilai perusahaan ditentukan oleh keputusan investasi. Maka dari itu, keputusan investasi itu penting. Karena untuk mencapai tujuan perusahaan, yaitu memaksimalkan kemakmuran atau wealth pemegang saham yang hanya akan dihasilkan melalui kegiatan perusahaan. Ya, ini kita timbang-timbang nih antara return dengan risknya. Jangan sampai kita menanggung resiko yang lebih tinggi, tapi tingkat balikan atau hasil yang akan kita terima itu tidak lebih tinggi juga, atau hasil yang terima adalah rendah. Jangan sampai kita seperti itu, rugi. Kalau bisa, ya biasanya ini investor, jadi ingin risk yang sekecil-kecilnya dengan return yang sebaik-baiknya, return yang banyak-banyaknya. Inilah hal yang dimanfaatkan oleh oknum. Saya katakan lagi, ini sering dimanfaatkan oleh oknum orang-orang tidak bertanggung jawab dalam bisnis investasi. Dia menawarkan bagi hasil atau bunga misalkan lebih tinggi dari bunga deposito. Misalkan katakanlah dia bisa memberikan bunga yakni sekitar 5% per bulan dengan menempatkan sejumlah dana. Nah, biasanya banyak masyarakat Indonesia yang termakan bualan tersebut. Karena harapannya ingin kerja yang sedikit tapi hasilnya banyak. Nah, ini banyak kita ketahui, banyak koperasi yang kita dengar, Koperasi Pandawa, itu daerah Depok, yaitu memberikan iming-iming dengan sumber return yang tinggi, yaitu misalnya 5% per bulan. Bayangkan saja, 5 kali 12 itu 60%. Dengan mengeluarkan atau menempatkan dana 100 juta, dia dapat untung 60 juta di tahun depan. Dan tiap bulannya 5%. Itu tidak mungkin. Nah, makanya OJK ini mengatur lembaga-lembaga investasi ini. Banyak lembaga investasi yang abal-abal. Hati-hati dengan bermunculannya lembaga investasi yang tidak kredibel, yang tidak baik. Hati-hati. Nah, return ini atau tingkat pengembalian yang kita harapkan ada expected return, maksudnya adalah imbal hasil yang kita harapkan. Misalkan kalau deposito adalah 9% per tahun. 9% per tahun deposito, bunga depositonya. Itu expected return atau imbal hasil atau hasil yang kita harapkan di masa mendatang. Realized return yaitu bagi hasil atau imbal hasil atau hasil yang berupa histori beberapa tahun yang lalu. Beberapa tahun lalu, misalkan 5 tahun yang lalu dia 8% per tahun. Nah, itu kita lihat realized return. Bagaimana hasil-hasilnya. Makanya dilihat track record-nya bagaimana. Ini yang harus kita perhatikan mengenai return. Return yang kita harapkan, yang diiming-imingkan kepada kita, yang dijual kepada kita, tapi kita harus sadar. Jangan termakan iming-iming tersebut. Bagaimanakah historinya? Bagaimanakah track record perusahaan tersebut dalam membukukan laba, dalam memberikan hasilnya? Kita perhatikan. Nanti kalau di dalam analisis saham, banyak dilihat nanti historinya berapa. Baik secara menitan, 5 menit, 30 menit, 1 jam, 4 jam, harian, mingguan, bulanan, dan tahunan. Nah, ini dapat kita lihat historinya. Kemudian risiko apa sih yang kita terima, yang harus kita hadapi, yakni risiko suku bunga, risiko pasar, risiko bisnis,
inflasi, finansial, dan nilai tukar mata uang. Ini adalah return dan risiko. Ini dua mata uang yang selalu ada di dalam investasi. Jika ada yang memberikan kita mimpi, memberikan kita bulan-bulan indah, memberikan return yang setinggi-tingginya dengan tanpa ada risiko, maka dia semata-mata sedang berbohong. Hati-hati dengan hal seperti itu. Nah, konsep risiko investasi. Risiko ada dua. Dan risiko sistemik dan risiko unsistemik, atau risiko sistematis dan risiko tidak sistematis. Risiko sistemik atau risiko sistematis merupakan risiko yang sifatnya makro karena terkait dengan perubahan yang terjadi di pasar secara keseluruhan dan dapat mengakibatkan variabilitas return investasi. Risiko sistematis ini akan mempengaruhi semua perusahaan yang ada di pasar. Kalau teman-teman teringat masalah dahulu, yaitu Bank Senturi, itu sampai saat ini belum terjadi bagaimanakah penyelesaian yang baik. Nah, dikatakan saat itu dilakukan bailout oleh Bank Indonesia karena menurut Bank Indonesia dengan kegagalan Bank Senturi itu dapat mempengaruhi seluruh bisnis perbankan lainnya. Maka dikategorikan sebagai risiko sistemik, systemic risk atau risiko sistematis. Maka saat itu, pejabat saat itu dengan indikasi, dengan pertimbangan dan penilaian bahwasanya dengan kegagalan Bank Senturi tersebut merupakan systemic risk, maka dikucurkan dana BI. Yaitu dana BLBI, yaitu dilakukan bailout, bantuan likuidasi Bank Indonesia, BLBI. Nah, ini risiko sistemik. Kemudian ada risiko tidak sistematis, yaitu kebalikannya. Risiko yang terkait dengan perubahan kondisi mikro perusahaan tertentu sehingga secara spesifik hanya akan mempengaruhi return investasi dari perusahaan tersebut. Nah, ini tidak sistemik. Dengan kegagalan bank tersebut, dengan kegagalan perusahaan tersebut tidak mengakibatkan kegagalan perusahaan-perusahaan lainnya. Nah, ini risiko tidak sistematis. Bagaimanakah proses keputusan investasi tersebut? Keputusan investasi merupakan keputusan untuk membeli, buy, menjual, sell, ataupun mempertahankan kepemilikan saham atau hold. Buy, sell, hold. Di dalam platform investasi, platform saham, tiga pilihan ini senantiasa ada. Selalu ada buy, sell, dan hold. Nanti kita coba apabila itu di pelajaran pasar uang dan pasar modal lebih detailnya. Karena lebih terkait kepada praktek langsung. Bagaimanakah kita melakukan input position kita mau buy atau sell atau hold, atau kemudian kita bagaimana analisa saat kita floating. Kalau kita hold berarti kita floating dia, mengambang hasilnya. Kemudian kalau kita jual maka selesai, difinalisasi, di close. Nah, ini adalah dalam teknisnya di dalam pasar uang dan pasar modal. Proses keputusan investasi ini ada 5 langkah. Yani kita menentukan dulu apakah tujuan kita. Setelah tujuan investasi ini sudah kita pertimbangkan dengan baik-baik, buatlah kebijakannya. Kebijakan sudah ada, lanjutkan bagaimanakah strateginya. Dan apabila strategi ada, pilih aset-asetnya mana saja, ditempatkan di mana saja. Keranjang investasi mana saja yang akan kita masukkan. Misalkan ada 5 keranjang kita masukkan. Ada 5 instrumen investasi, ada instrumen keuangan yang kita masukkan. Ini kita pilih. Deposito, saham A, saham B, obligasi A, obligasi B, kemudian ada real bisnis. Ada 5 keranjang. Nah, setelah kita masukkan dengan portofolio itu berapa prosentasinya. Nah, itu portofolio berapa sih prosentasinya. Nah, setelah itu kita lakukan, setelah analisis dengan secara berkala, kita melakukan
pengukuran dan juga evaluasi terhadap kinerja masing-masing portofolio tersebut, kinerja dari masing-masing keranjang-keranjang yang kita masukkan tersebut. Setelah investasi, yaitu kita belajar tentang pasar modal. Karena salah satu institusi yang menyediakan konsep atau menyediakan tempat berinvestasi kita adalah pasar modal, atau kita sebut ini bursa efek. Nah, bursa efek. Definisi pasar modal ya ini merupakan tempat diperjualbelikannya berbagai macam instrumen keuangan jangka panjang seperti utang, ekuitas saham, instrumen derivatif, dan instrumen lainnya. Pasar modal juga merupakan pertemuan antara pihak yang memiliki kelebihan dana, unit surplus dengan pihak yang membutuhkan dana, unit defisit, dengan cara memperjualbelikan sekuritas yang umumnya memiliki umur lebih dari 1 tahun seperti saham dan obligasi. Pasar modal juga didefinisikan sebagai pasar untuk berbagai instrumen keuangan, sekuritas jangka panjang yang dapat diperjualbelikan dalam bentuk utang maupun modal sendiri dan diterbitkan oleh pemerintah atau public authorities maupun perusahaan swasta. Ini adalah definisi pasar modal. Nah, fungsi pasar modal tersebut atau peranan pasar modal tersebut memiliki ini peranan dalam bidang ekonomi. Fungsi dalam bidang ekonomi yakni menyediakan fasilitas untuk memindahkan sumber daya, memindahkan dana dari lenders, orang yang meminjamkan, atau investor kepada borrowers yang minjem, atau emiten atau unit defisit atau perusahaan. Inilah yang menyediakan fasilitasnya, tempatnya, fungsi ekonomi. Kemudian mengenai peranan lainnya, ini peran kedua ini peranan keuangan atau memiliki fungsi keuangan. Ya, ini menyediakan dana yang diperlukan oleh para borrowers. Lenders menyediakan dana tanpa terlibat langsung dalam pemilikan aktiva real yang diperlukan untuk investasi, yaitu melalui pasar modal ini menjadi calo lah istilahnya, menjadi fasilitator, menjadi mediator. Jadi tidak bertemu langsung nih antara investor dan juga dengan borrower. Dan yang ketiga yakni ini sebagai fungsi lembaga perantara atau intermediaris atau mediasi, atau kita sebut ini bahasa menjadi calo yang menunjang perekonomian karena pasar modal dapat menghubungkan pihak yang membutuhkan dana dengan pihak yang memiliki kelebihan dana. Inilah fungsi dan peranan pasar modal di Indonesia. Adapun lebih lanjutnya mengenai pasar modal, kita akan bahas pada pertemuan berikutnya. Mulai dari undang-undang, bagaimana teknis IPO-nya, bagaimanakah kita melakukan transaksi di pasar sekunder, dan yang lain-lainnya. Demikian materi untuk pertemuan pertama ini. Marilah kita diskusi dengan materi yang sudah disampaikan tadi. Demikian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.